Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Seperti biasa, alasan kita mengulang perusahaan yang sama karena mereka melakukan aksi korporasi ya. Dan aksi korporasi yang dijalankan oleh perusahaan yang satu ini adalah pembagian dividen ya. Perusahaan yang satu ini bernama Provident Agro Tbk dengan kode emiten PALM atau kita sebut aja PAL. Benar, mereka akan segera membagikan dividen, yakni sebesar Rp43 per lembar saham dengan kambingnya tanggal 20 Januari 2022 atau hari Kamis depan ya teman-teman ya. Jadi masih ada beberapa hari sampai hari itu tiba. Hari ini hari Sabtu, jadi masih ada sekitar 5 hari ya. Kalau kita hitung-hitung dividen yieldnya itu sebesar Rp43 bagi Rp770 harga sahamnya, maka dapatlah dividen yieldnya sebesar 5-6%. Cukup besar, lebih besar daripada bunga deposito bank. Jadi kalau bagi teman-teman, semoga dapat jadi referensi apakah mau masuk ke saham ini karena dividennya atau karena hal lainnya ya. Sekarang kita akan melihat profil daripada PAL ini. Sudah pernah saya bahas sebelumnya, mereka merupakan perusahaan sawit yang akan segera berganti haluan menjadi seorang investor. Bukan hanya udah hampir ya, tapi mereka udah mulai sih. Udah mulai memberi perusahaan, memakai modalnya, terus mereka investasikan gitu teman-teman ya. Tetapi masih belum diubah sih websitenya. Ini masih ada kelapa sawit ya. Jadi kemungkinan kedepannya pasti akan diubah websitenya. Mereka merupakan perusahaan joint venture antara PT Saratoga Sentra Business dengan PT Provident Capital Indonesia ya, yang didirikan pada tahun 2006 sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kalau kita lihat bisnis kelapa sawit juga nggak buru-buru amat sih, karena kita lihat dari berita-berita dan juga harga sawit yang selalu naik teman-teman ya. Itu membuktikan apa? Yakni membuktikan bahwa kebutuhan sawit itu masih banyak ya. Ibaratkan kebutuhan daripada manusia, kebutuhan sehari-hari tidak mungkin dengan mudah dapat tergantikan ya. Apalagi kelapa sawit ini merupakan sumber minyak goreng yang paling murah di dunia, menandingi berbagai sumber lainnya seperti bunga matahari, biji bunga matahari, lalu ada lagi seperti minyak kacang kedelai juga ada, dan juga olive oil. Itu semuanya biaya produksinya lebih mahal daripada kelapa sawit ya. Apalagi kelapa sawit itu kan dalam 1 hektar tanah itu dapat menghasilkan lebih banyak minyak daripada komoditas yang lain. Tentunya hal itu ya yang membuat kelapa sawit itu merupakan komoditas unggulan daripada Indonesia. Tapi entah kenapa mereka ingin mengganti haluan daripada bisnis yang lumayan menjadi seorang investor ya. Tapi kalau kita lihat, karena mereka merupakan memiliki background seorang investor ya. Kita lihat sendiri Saratoga yang merupakan induk daripada Palm ini merupakan salah satu investor yang cukup handal. Bahkan SRTG ini masuk ke watchlist saya karena kinerjanya yang sangat menarik ya. Salah satu perusahaan yang sangat menarik bagi saya ya. Itulah kenapa Palm ini juga ingin bergerak di bidang yang sama dengan induknya. Ibaratkan bahwa induknya bisa, maka anak perusahaannya pun juga bisa belajar banyak dari para induknya ya. Akhirnya mereka fokus ke investor sampai mereka menjual perusahaan sawitnya sebesar kalau nggak salah 500 miliar rupiah lah ya, untuk sebagai modal bagi mereka untuk bergerak di bidang investor ya. Semoga aja lancar-lancar dan Palm ini dapat cuan yang besar ya, karena mereka sampai bisa bagi dividen loh Rp43 per lembar saham ya. Bukanlah hal yang mudah, karena perusahaan yang bisa bagi dividen berarti terbukti bahwa bisnisnya bisa menghasilkan gitu teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan melihat profilnya di AT Business, bergerak di bidang konsumer non-cyclical, subsektor food and beverage. Listing date-nya pada tanggal 8 Oktober 2012 ya. Lalu dengan pemegang saham sebagai berikut ya, cukup sedikit, ada 2 aja, yakni PT Saratoga Sentra Business ya. Kita akan lihat profil perusahaan yang satu ini, PT Saratoga Sentra Business ya. Lalu kita masuk ke berita bagi dividen, gelak liar borong saham.
jual kebun sawit. Nah, ini sebesar 503 miliar. Hmm, hmm, hmm. Kayaknya nggak ada kasus hukum sih. PT Provident Capital. Provident Capital Indonesia. Gelak liar. Kena suspend dividen. PSAB. Kok ada saham lain di sini ya? Oke, gitu-gitu aja sih teman-teman ya. Nggak ada kasus hukum gimana. Dengan posisi kepemilikan masyarakat sebesar 10%. Jadi cukup standar lah ya. Sekarang kita akan melihat fundamentalnya. Kita perbesar dulu menu LTI bisnis. Tahun kemarin cuannya cukup besar ya, sampai bisa bagi dividen, tapi tahun 2021 mengecil dikit ya. Mungkin karena saham yang mereka pegang ini, yang mereka investasikan itu harganya mengecil ya, sehingga cuannya berkurang teman-teman ya. Kita lihat di sisi fundamental, operating profitnya lebih besar daripada net profit. Ya karena mereka seorang investor, maka kebanyakan profitnya itu datang dari kepemilikan sahamnya. Gitu teman-teman ya. Lalu di sisi valuasi PR-nya 19 kali dengan PBV 1,3 kali. Oke, udah cukup mahal ya teman-teman ya. Lalu di sisi operating profit margin 36%, tebal banget. Net profit margin 80%, lebih tebal lagi ya. Dengan cash ratio-nya 130%, jadi cukup bagus. Karena bisa bayar hutang jangka pendeknya. Bukan cukup bagus, tapi sangat bagus teman-teman ya. Dan juga mereka sangat sering bagi dividen loh. 2017, 18, 19, 20. Tapi tahun 2021 absen, dibagikan pada tahun 2022. Di sisi turnover-nya 4,3 M, jadi cukup liquid. Tapi tetap aja fundamentalnya masih belum menarik bagi saya ya. Sebenarnya Palm ini sudah pernah masuk ke watchlist saya pada tahun 2020. Tapi akhirnya saya urungkan niat saya karena ya tahun 2021 kinerjanya menurun. Ya, saya nggak tahu di tahun 2022 apakah kinerjanya akan membaik. Semoga saja ya. Sehingga nanti Palm kamu bisa masuk lagi ke watchlist saya. Jadi begitulah tentang Palm yang bergerak di bidang kelapa sawit yang sudah mulai masuk ke investor nih. Ya juga akan segera bagi dividen Rp43 per lembar saham. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya.